Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di praktikum algoritma dan struktur data. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang structure atau struct. Sebelum kita membahas jenis-jenis struct, kita harus mengetahui dahulu apa itu struct. Nah, struct adalah kumpulan elemen yang disatukan di dalam suatu wadah. Misalnya npm, nama, dan alamat. Kita satukan di suatu wadah. Kenapa kita satukan? Agar saat pemanggilannya menjadi mudah. Kita tahu struct nama npm dan alamat berada di struct mana, dan untuk tanggal lahir atau bulan atau tahun di struct mana. Nah, di sini tipe-tipe struct ada 3. Yang pertama struct, yang kedua struct dalam struct, yang ketiga struct dengan array. Kalian boleh menyebut dengan structure ataupun struct saja. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja praktiknya. Pertama, kita buat new file, Ctrl Shift N. Nah, kemudian Ctrl S atau save, buat namanya latihan struct. Jangan lupa menambahkan .cpp. Kemudian kita buat headernya seperti biasa. Saya rasa kalian semua sudah hafal dengan header-header seperti ini. Nah, untuk posisi struct, dia berada di luar fungsi main. Berarti kita deklarasikan dulu terlebih dahulu. Kita sini contohkan kasus tentang mahasiswa. Pertama, kita bikin struct. Nama structnya apa? Mahasiswa. Kemudian isi apa saja yang kita perlukan. Misalnya kita butuh npm, butuh nama kita panjangkan aja. Kemudian sederhana aja, cuman 2 variabel aja. Kemudian untuk deklarasi struct, kita ada 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa mendeklarasikan di dalam program main seperti ini, mahasiswa MHS. Ini maksudnya kita memanggil nama structnya, kemudian kita bikin variabelnya di sini MHS. Selain itu, kita juga bisa melakukan deklarasinya setelah ini, setelah structnya langsung. Kita bikin saja MHS. Salah. Di dalam ini. Sebelum titik koma ya. MHS. Nah, berarti kita mempunyai 2 metode. Yang pertama, deklarasi setelah struct-nya, atau yang kedua di dalam program mainnya. Itu sama saja. Kemudian kita akan menggunakan struct-nya. Nah, pertama kita bikin cout input nama. Karena tipenya adalah karakter dan memiliki panjang atau range, kita menggunakan getLine. Nama. Jika kita membuat seperti ini, dia maka akan terbaca error. Kenapa? Karena kita lihat di sini nama dan npm-nya berada di dalam struct mahasiswa yang kita deklarasikan sebagai MHS. Jadi kita harus menambahkan MHS di depannya. MHS. Nah, MHS titik nama dan kemudian diikuti dengan jumlah karakter. Di sini harus sama ya, biar nggak terjadi error. Kemudian kita cout input npm. getLine seperti yang di atas, mhs.npm. Sorry, terbalik. Nah,
Berarti kita udah menginputkan. Selanjutnya kita mengoutputkan atau menampilkan cout namanya siapa, kita panggil dengan menambahkan ini deklarasi struct-nya atau variable struct-nya, yaitu mhs dot nama. Biar ada jarak kita kasih saja nndl, atau bisa juga dengan menggunakan /n, terserah ya. Fungsinya sama saja. npm mhs.npm. Nah, kita coba running atau kita compile dulu. Oke, nggak ada yang error. Kemudian kita running. Nah, di sini dia meminta inputkan nama Budi. npm-nya 193510.001. Nah, kemudian dia nampil. Untuk struct biasa beginilah bentuknya. Kita panggil struct-nya, kita bikin nama struct-nya apa, kemudian kita isi, lalu kita deklarasikan variabelnya. Di sini terserah ya, mau MHS atau mahasiswa atau apapun, terserah. Dan untuk pemanggilannya ada dua, kita bisa di setelah struct-nya ataupun di dalam program mainnya. Untuk struct dalam struct, kita bikin saja file baru biar kita tahu perbedaannya. Latihan struct dalam struct.cpp. Untuk codingannya kita copy aja karena hampir sama, kita copy aja. Nah, yang membedakannya adalah struct dalam struct berarti kita memiliki dua atau lebih struct agar bisa dimasukkan ke dalam satu struct. Nah, jelasnya gini, kita harus membuat satu struct lagi atau beberapa struct. Di sini saya ingin menambahkan tanggal, bulan, dan tahun lahir mahasiswa. Saya bikin aja struct tanggal lahir. Ingat, jangan pakai spasi ya, pakai underscore agar tidak error. Kemudian kita bikin char tanggal. Nah, kenapa di sini saya menggunakan char? Karena tanggal ini tidak akan diproses. Tanggal ini hanya untuk karakter saja. Tahun. Nah, lalu mendeklarasikannya bagaimana? Di sini kita bisa menambahkannya. Berarti di sini nama struct-nya apa? Tanggal lahir. Kemudian kita ingin mendeklarasikan sebagai apa? Sebagai TGL aja lah, tanggal. Nah, kemudian, mahasiswa ini harus kita deklarasikan kembali. Untuk biar ada nampak perbedaannya, di sini kita, nggak usah, di sini saja, sama seperti tadi. Nah, kemudian input nama dan npm-nya sudah. Lalu bagaimana cara kita menginputkan tanggal dan bulan serta tahunnya? Sama seperti tadi, kita cukup cout input tanggal. Di sini kita harus menambahkan variabel dari struct tanggal lahir. Karena kita membuatnya TGL, di sini kita harus menambahkan TGL kembali. TGL. Nah, dia akan membaca kita ingin memasukkan bulan, tahun, atau tanggal. Di sini sudah otomatis ada ya. Kita klik aja tanggal misalnya. Nah, panjangnya berapa? 3. Cout input bulan. Sama seperti tadi, kita cukup copy paste saja biar cepat. Bulan. Cout copy paste tahun. Untuk
sepanjang tahunnya kita kasih 5. Oke. Di sini kita ingin menampilkan informasi tanggal lahirnya. Kita bisa aja memodifikasinya tanggal lahir. Untuk pemanggilannya sama seperti inputannya. Pertama kita panggil struct induknya, kemudian kita panggil struct anakannya, yaitu TGR ya. Nah, kemudian kita ingin memanggil apa? Biasanya tanggal dulu. Kemudian kita kasih pemisah MHS tanggal bulan, MHS tanggal tahun. Kita coba compile. Oke, nggak ada yang error, kita running saja. Pertama kita inputkan nama Budi 1935. 2 tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 12 tahun 2000. Ketika kita enter, maka tanggal lahir tanggal 1 bulan 12 dan tahunnya 2000. Nah, bagi yang cara membuat otomatis tampilan di sini, ini kan ada otomatis. Caranya kita harus membuat project pertama dulu. Kita harus membuat, terserah mau codingan seperti apa atau seperti ini. Kemudian nanti setelah kita membuat project atau file selanjutnya, dia akan otomatis menampilkan pilihan seperti ini. Inti dari struct dalam struct adalah kita harus memiliki 2 atau lebih dari 2 struct sehingga kita bisa memanggilnya di dalam struct lain. Seperti ini, struct tanggal lahir kita panggil di dalam struct mahasiswa. Untuk struct dengan array kurang lebih sama saja, tetapi karena dia menggunakan array, berarti di sini kita menggunakan perulangan. Kita contohkan saja langsung yang struct array.cpp. Kita biar gampangnya kita copy saja yang ini, struct dalam struct, kita copy kemudian paste. Nah, untuk array-nya kita berarti membutuhkan indeks. Lalu bagaimana cara kita mendeklarasikannya? Kita nggak perlu lagi set sini 5, di sini 5, kemudian di sini 5. Enaknya di struct kita bisa melakukan otomatis set index. Misalnya kita ingin menggunakan berapa? Misal saja 2 indeks, berarti 2 mahasiswa. Nah, di sini kita set aja MHS dengan indeks 2, berarti semua yang di dalam struct ini dan ini indeksnya adalah 2 atau menyimpan 2 data. Kemudian bagaimana cara kita membuat perulangannya? Di sini kita pakai saja for integer i sama dengan 0, i kecil dari 2. Kenapa? Karena 0 1 berarti 2 karakter atau 2 data. Kemudian i plus plus. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kita rapikan. Nah, ini untuk inputannya. Lalu bagaimana dengan outputnya? Sama saja, kita buat juga for integer i sama dengan 0, i kecil dari 2, i plus plus. Oke, sudah rapi. Nah, berarti di sini kita sudah menggunakan perulangan. Kita coba compile. Oh, di sini dia masih berjalan. Sebentar. Saya close dulu. Ketika kita compile, dia akan menampilkan error. Kenapa? Karena di sini kita belum mendeklarasikan dia indeks keberapa.
berarti kita harus menambahkan indeksnya. Lalu di mana kita menambahkannya? Di nama atau di MHS? Karena kita menggunakan struct, berarti kita harus membuat indeksnya setelah struct, yaitu di sini. Di sini karena kita menggunakan i, berarti indeksnya i. Kalau menggunakan j, kalian bikin j. Tergantung kalian menggunakannya apa. I. Oke. Setelah semua kita set indeksnya, kemudian kita coba compile. Di sini masih ada error. Oh, di sini belum ada tahunnya. Kalian harus teliti dalam melihatnya. Oke. Tidak ada error. Kita coba running. Input nama 01 tanggal 1 bulan 12. Ibu Adi tanggal 2 bulan 12 2000. Nah, di sini dia ada, karena kita nggak set ENDL-nya, maka dia nyambung. Untuk nama Budi, NPM, tanggal lahir segi tanggal 1 bulan 12 2000. Nama Adi, NPM 002, dan tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 12 tahun 2000. Nah, untuk inti dari struct dengan array yaitu terletak pada indeksnya. Pertama kita harus set berapa indeksnya. Di sini kita set 2. Kemudian kita untuk dalam menginputkannya kita harus menggunakan perulangan. Karena di sini kan kita menggunakan indeks. Jadi kita harus menggunakan perulangan for, while ataupun do while. Kemudian untuk menampilkannya sama seperti menginputkan, dia menggunakan perulangan juga dengan kondisi yang sama. Jika kita ingin menampilkan data yang sama. Jika kita hanya ingin menampilkan satu data saja, kita ganti saja ini 1. Maka data yang tampil tadi berarti cuma Budi saja, sedangkan Adi nggak tampil. Sekian pembahasan tentang struct kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Terima kasih.